Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Salsabila dengan NIM 221, Angelica Afriko dengan NIM 228, Audrey Olivia Salsabila dengan NIM 241, dan Larasati Frisya Baliansia dengan NIM 232. Di sini kami akan menjelaskan perilaku atau fungsi psikologis, yaitu mendadak lupa. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya otak manusia memiliki fungsi utama sebagai pusat kendali tubuh. Selain itu, fungsi utama lainnya yaitu untuk menyimpan memori, mulai dari memori jangka pendek hingga jangka panjang. Namun, apakah kalian tahu berapa kapasitas otak manusia untuk menyimpan semua memori ini? Nah, mari kita ketahui lebih lanjut. Manusia memiliki otak dengan daya simpan yang sangat besar atau setara dengan 2,5 terabyte. Pada 1 terabyte sama dengan kapasitas 1 juta gigabyte. Nah, berarti dapat diartikan jika kapasitas memori pada otak yang sangat besar dan dapat menyimpan serta mengingat berbagai hal yang telah terjadi. Meskipun otak memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, manusia terkadang masih bisa lupa secara mendadak untuk mengingat suatu hal. Nah, pada video ini kelompok kami memilih perilaku psikologis sehari-hari, yaitu tentang perilaku mendadak lupa. Bagaimana perilaku mendadak lupa ini dapat terjadi? Dan apa saja penyebab perilaku mendadak lupa ini? Pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali atau mengingat kembali informasi yang telah kita terima atau yang telah kita pelajari. Kondisi lupa mendadak ini menunjukkan terdapat bagian otak yang mengalami kelainan ataupun kerusakan, apalagi jika kita sering mengalami kejadian lupa mendadak ini. Maka perlu untuk kita periksakan ke dokter untuk mengetahui lebih lanjut. Kemudian melalui perilaku lupa secara mendadak ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Pertama, faktor usia. Usia yang semakin bertambah dapat menyebabkan berkurangnya penangkapan memori pada otak. Hal ini dikarenakan menurunnya fungsi kognitif pada otak. Pada lansia, penurunan kognitif lebih mengacu pada fluid intelligence atau yang biasa disebut dengan intelijensi mengalir. Intelijensi mengalir ini adalah kemampuan untuk memproses informasi dapat berupa penalaran logis, kemampuan mengingat, dan waktu reaksi. Pada lansia, hal ini cenderung menurun karena dibutuhkannya kemampuan untuk usaha, inisiasi, dan tanpa adanya bantuan petunjuk memori untuk mengingat. Penurunan kognitif pada lansia tidak hanya pada fluid intelligence ini saja, namun terdapat berbagai macam penyebab penurunan kognitif. Yang pertama ada pada memori kerja otak. Pada usia lanjut, kemampuan untuk menyimpan sekaligus menggunakan informasi dalam memori menjadi kurang efisien. Yang kedua, kecepatan pemrosesan yang menjadi lebih lambat. Yang ketiga, fungsi sensoris berupa kemampuan untuk mendengar dan melihat yang menurun seiring bertambahnya usia. Dan yang keempat, fungsi inhibitoris, menurunnya berupa kemampuan untuk dapat berfokus pada informasi tertentu dan menghambat atensi pada informasi yang lain. Faktor kedua terjadinya lupa secara mendadak dapat dipengaruhi karena adanya kelainan pada otak. Hal ini dapat berupa munculnya ciri patofisiologis pada otak. Pertama, adanya plak amiloid di sekitar neuron. Plak amiloid adalah endapan protein dari beta amiloid pada luaran atau sekitar sel neuron. Munculnya plak amiloid dapat disebabkan oleh gangguan pola tidur. Plak amiloid memiliki sifat tidak larut dan dibentuk oleh fibril peptida yang resisten terhadap proteolisis hasil pembelahan beta amiloid.
Pembentukan beta amiloid akan menimbulkan gejala klinis yang dimulai dari pembentukan oligomer amiloid yang sifat neurotoksisitasnya akan memulai kaskade amiloid. Kaskade tersebut meliputi inflamasi lokal, oksidasi, dan eksitoksisitas atau penumpukan glutamat berlebihan, dan hiperfosforilasi tau. Mikroglia dan astrosit akan teraktifkan beriringan dengan produksi beta amiloid serta memicu reaksi inflamasi dan oksidasi. Lalu penelitian menunjukkan bahwa inflamasi terjadi pada jaringan otak penderita Alzheimer karena aktivasi sistem komplement dan mikroglia. Gangguan pada progresif saraf ini akan mengakibatkan kekurangan dan ketidakseimbangan antara berbagai neurotransmitter dan berujung pada defisiensi kognitif seperti yang dialami pasien Alzheimer. Kedua, filamen PH atau neurofibrillary tangle. Filamen PH adalah tumpukan filamen protein tau di dalam sel neuron. Jadi, pada filamen PH ini, tumpukannya berada di dalam sel neuron yang dapat membuat kinerja dari neuron tidak maksimal. Pada penyakit Alzheimer, terdapat akumulasi agregat protein dan terjadi neurodegenerasi. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya neurofibrillary tangle dan senile plaque. Faktor ini dapat menyebabkan penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer tidak memandang di usia berapa penyakit ini akan menyerang. Melalui kedua faktor yang menjadi penyebab dan terjadinya perilaku psikologi sehari-hari, dapat disimpulkan perilaku lupa secara mendadak dikarenakan faktor usia yang mempengaruhi pada fungsi kognitif dan terjadinya kelainan atau kerusakan pada otak yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Lalu, perilaku psikologis lupa secara mendadak ini dapat dicegah dengan menjaga dan melatih fungsi kognitif agar tidak menurun. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan menerapkan faktor protektif yang mana dalamnya terbagi menjadi berbagai cara. Yang pertama ada melalui tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat membuat bertambahnya percabangan neuron, pertumbuhan sinaps, efisiensi sirkuit kognitif yang lebih baik, sehingga menghasilkan cadangan kognitif. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan membuat otak terus berproses dan bekerja sehingga meminimalkan penurunan kognitif. Yang kedua ada meningkatkan aktivitas intelektual dan sosial. Aktivitas intelektual yang dapat dilakukan mengacu pada permainan kognitif seperti menari dan bermain musik. Aktivitas sosial dapat berupa kontak dengan teman atau pada lingkungan sekolah yang berfungsi menurunkan risiko demensia. Kemudian yang ketiga ada multilingualisme. Melalui cara belajar dan bicara pada satu bahasa perlu untuk menghambat penggunaan bahasa yang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas otak sehingga mengurangi risiko penurunan kognitif. Cara-cara ini dapat dilakukan oleh segala usia, khususnya pada usia-usia yang masih muda, agar ketika telah tiba masa lansia, fungsi kognitif otak masih bekerja dengan baik sehingga menghasilkan penuaan yang sukses. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang perilaku psikologis lupa secara mendadak. Semoga penjelasan dari kami ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan banyak konsumsi air mineral. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu ya.